Persamaan linear satu variabel. Ya, kenapa disebut persamaan, kenapa disebut linear, kenapa disebut satu variabel? Ya jelas ya, disebut variabel ya karena variabelnya cuma satu. Gitu, entah itu A, B, C atau X, Y, Z, gitu, apapun itu. Intinya variabel yang digunakan cuma satu. Nah, persamaan linear apa maksudnya? Nah, sebelumnya kita udah belajar terkait bagaimana menyederhanakan ekspresi aljabar. Nah, ekspresi sendiri itu memiliki makna ungkapan matematis. Nah, kalau persamaan itu berarti ada dua ungkapan yang saling terhubung gitu. Jadi ada dua ungkapan matematis yang saling terhubung. Nah, apa yang membuatnya terhubung gitu, atau apa yang menghubungkan dua ekspresi tersebut? Nah, tentunya yang menghubungkan adalah tanda sama dengan, makanya disebut persamaan ya. Ya, jadi bisa dibilang persamaan ya, linear atau persamaan dulu ya, itu dua ekspresi matematis yang terhubung dengan tanda sama dengan. Nah, kenapa di sini ada kata linear? Nah, nanti akan bakal terjawab di ending. Tapi gue mau jelasin dulu dua ekspresi matematis yang terhubung dengan tanda sama dengan. Misalnya gini, contoh ya, gue punya ekspresi let's say 2x min 1. Ini ekspresi yang pertama. Ekspresi yang kedua adalah berapa? Misalkan 5. Ya, 5 juga ekspresi gitu. Ya, kalau ini ekspresi aljabar, kalau ini ekspresi ya aritmetik gitu, atau ilmu hitung. Atau angka doang sih sebenarnya gitu. Tapi bisa kita katakan itu sebagai ekspresi lah. Nah, bagaimana dua ekspresi ini kita gabungkan? Nah, ya itu tadi, karena persamaan ya berarti kita bisa menghubungkan dengan tanda sama dengan. Berarti 2x min 1 sama dengan 5. Ya, jadi kalau dibaca secara bahasa Indonesia mungkin gini kali ya. 2x min 1 sama dengan 5. Artinya kita harus mencari berapa nilai x supaya dua ekspresi ini itu benar-benar memiliki hubungan yang sama gitu. Kita diminta untuk mencari nilai x gitu ya, atau berapa nilai x agar apa? Agar persamaan ini bernilai benar gitu. Ya, tentukan x agar persamaan bernilai benar gitu. Ya, tentukan nilai x agar persamaan bernilai benar. Jadi benar itu berarti ekspresi yang di kiri itu sama dengan ekspresi yang di kanan. Dalam artian ya benar nggak nih nilai x yang kita masukkan itu akan membuat nanti ruas kirinya 5, ruas kanan juga 5. Kayak gitu. Nah, karena di sini persamaan, maka yang berlaku dalam proses mencari nilai x itu ya prinsip kesamaan, atau kedua ruas diperlakukan sama gitu. Jadi kita melakukan berbagai macam operasi bilangan agar ya ruas kiri itu hanya bersisa x doang gitu, atau kita mengisolasi x tetap berada di ruas kiri gitu
ya, karena di sini X itu perannya adalah sebagai apa? Sebagai alat untuk ekspresi kiri dan kanan ini benar, maka bisa juga kita katakan X ini sebagai solusi atau penyelesaian gitu. Jadi X ini adalah solusi atau penyelesaian. Nah, makanya pertanyaan yang biasanya muncul adalah penyelesaian atau solusi dari persamaan bla 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 adalah berapa? Gitu. Jadi kalau kita mau mencari solusinya, ya, berarti kita lakukan prinsip-prinsip yang mendukung kesamaan gitu. Gimana? Ya, misalkan gini. 2x min 1 sama dengan 5. Nah, kan kita mau mengisolasi X agar tetap berada di ruas kiri. Berarti segala yang tidak mengandung X kita singkirkan dari ruas kiri. Nah, gimana caranya biar min 1-nya ini hilang? Nah, maka min 1 harus ditambah dengan, ya, lawannya min 1 berapa? Ya, 1. Itu jadi 2x min 1 ditambah berapa? Tambah 1. Kalau ruas kiri ditambah 1, maka ruas kanan juga ditambah 1. Karena berlaku prinsip, ya, kesamaan gitu kan. Jadi min 1 tambah 1 kan 0 gitu. Jadi ruas kiri menyisakan 2x sama dengan ruas kanannya 5 tambah 1 6. Ini 2x. Ya, maka X-nya berapa? Kan kita mau nyari X-nya gitu. 2x itu kan berarti 2 dikali X. Artinya ini adalah operasi perkalian. Ya, jadi supaya 2-nya ini hilang bukan berarti dia harus dikurangi dengan 2. Ya, karena ini perkalian, agar menyisakan X maka ini harus dibagi. Dibagi berapa? Ya dibagi dengan dirinya sendiri. Koefisiennya 2, ya maka dibagi dengan 2. Gitu. Jadi 2x dibagi dengan 2. Maka ruas kanan juga dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah, ya, 2x dibagi 2 kan 1 atau x doang gitu ya. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, berarti x sama dengan 3 itu merupakan apa? Solusi. Solusi agar persamaan bernilai benar gitu. Bisa dicek, bisa. Kita buktiin aja. Misalnya nih, 2 dikali x-nya 3 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti ini 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 6 dikurang 1 berapa? Ya 5. Bener gak? Ya bener. Berarti X adalah solusi atau penyelesaian agar, ya, persamaan ini bernilai benar. Gitu. Ada banyak sekali beragam contoh-contoh soal dari persamaan linear gitu ya. Ini gua kasih contoh lagi. Ya, bentuknya tuh variatif sekali persamaan linear. Ya, misalkan yang gua ambil nih sebagai nomor 1 deh, contoh nomor 1. Ya, solusi dari persamaan, ya, let's say 2 dikali x min 3, ya, sama dengan 4 dikali 1 min x adalah gitu ya. Nah, ini kan berarti ada ini ya, menyelesaikan tanda kurung. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing diselesaikan dulu tanda kurungnya. Diselesaikan tuh maksudnya ya berarti yang di luar dikali yang di dalam gitu kan, atau perkalian distributif. Nah, 2 dikali x lalu 2 dikali dengan min 3 gitu. 2 dikali x berarti 2x. 2 dikali min 3 berarti min 6. Nah, lalu 4 dikali 1 dan 4 dikali min x berapa tuh? 4 dikali 1 ya 4. 4 dikali min x ya berarti min 4x gitu.
Nah, isolasi ya variabel X yang ada di salah satu ruas. Terserah mau mau 2x yang dihilangkan dari ruas kiri atau 4x min 4x yang hilang dari ruas kanan, itu bebas, nggak ada aturan yang mengikat gitu. Kalau gue sih lebih suka mengisolasi x di ruas kiri. Berarti kita harus menjumlahkan atau menghilangkan dulu min 4x yang ada di ruas kanan. Dengan cara apa min 4x ini hilang di ruas kanan? Ya berarti tinggal kita jumlah dengan 4x itu. Jadi ya 4 min 4x ya kita jumlah dengan 4x, kan min 4x tambah 4x habis 0 gitu ya. Nah maka ruas kirinya juga sama, 2x ya ditambah dengan 4x ya, min berapa? Min 6. Nah ya 2 tambah 4 berarti 6 ya. 6x min 6 sama dengan 4. Nah ada min 6 di ruas kiri, ini mengganggu nih. Berarti min 6 nya harus hilang. Harus diapain? Ya harus ditambah dengan 6 gitu. Nah berarti ruas kanan juga ditambah 6 gitu. Berarti ini 6x sama dengan 10. Nah 6x tadi apa? Artinya 6 dikali x. Nah koefisiennya ini, si 6 nya ini harus hilang. Nah, dengan cara dioperasikan dengan lawannya. Berapa lawannya? Ya kan 6 dikali x, berarti lawannya bagi ya. Berarti 6x dibagi 6, maka 10 juga dibagi 6. Sehingga hasilnya x sama dengan 10/6. Angka ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi berapa? 10-nya dibagi 2, 6-nya dibagi 2. Sehingga hasilnya x sama dengan 10 dibagi 2 itu 5, 6 dibagi 2 itu 3. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini akrab dengan pindah ruas ya. Ya dari sini cikal bakalnya ya. Kalau seandainya langkah ini gua nggak lakukan ya, mungkin ya teman-teman langsung ngeh gitu kan. Oh ini 6x min 6 sama dengan 4. Nah min 6 karena negatif pindah ruas jadi positif. Itu dari situ asalnya gitu. Nah kenapa di sini gua nggak pakai pindah ruas? Ya gue cuman pengen teman-teman tuh tahu gitu. Gue pengen teman-teman tuh tahu bahwa ya dari situ asalnya. Jadi matematika itu bukan ilmu magic yang tiba-tiba berubah karena pindah gitu ya, tanpa ada alasan yang jelas. Satu lagi deh ya, solusi dari persamaan ya, persamaan katakanlah setengah ya, ini 3x min 2 sama dengan ya 3/4 dalam kurung x plus 1 ya adalah. Nah ini agak spesial memang cara mengerjakannya. Kenapa? Karena ada bentuk pecahan. Nah kita tuh sebenarnya dikasih opsi atau dikasih pilihan lah cara mengerjakannya mau seperti apa gitu. Nah ada yang mengerjakan dengan cara mengalihkan dengan distributif, it's okay, nggak masalah, itu benar-benar aja, cuman lebih hati-hati aja gitu. Nah terus biar kita tidak berurusan dengan pecahan ini gimana caranya? Nah ya udah kita ubah pecahannya jadi bilangan bulat. Caranya kalikan dengan KPK dari penyebut pecahan. Itu. KPK dari 2 dan 4 itu kan 4. Ya kan? Ya, belajar lagi coba KPK-nya kalau lupa. Nah, KPK dari 2 dan 4 kan 4 gitu. Nanti kedua ruas kita kali dengan 4. Gitu. Nah. Jadi kedua ruas dikali dengan 4 ya. Ini dikali 4
gitu. Nah ini juga sama, dikali dengan 4 gitu ya, dikali 4 set gitu. Nah 4 dikali setengah berapa hasilnya ya? 2 gitu, 2 dalam kurung 3x min 2. Nah 4 dikali 3/4 berarti kan 12/4, hasilnya berapa? 3 itu. 3 dikali x plus 1, baru deh perkalian distributif. 6x min 4 sama dengan 3x plus 3. Nah isolasi x di ruas kiri berarti 6x ya min 3x ya min 4 sama dengan ya 3x min 3x plus 3. Nah 6 dikurang 3 berarti ya 3. Ini 3x min 4 sama dengan 3. Nah min 4 nya di ruas kiri kita hilangkan dengan cara ditambah 4 itu ya, berarti ini 3 tambah 4. Nah berarti 3x sama dengan 7. Nah ini 3 dikali x berarti ya harus dibagi 3. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Maka hasilnya adalah x sama dengan 7/3. Gitu. Inilah solusinya. Nah kenapa, pertanyaan gue kenapa ini namanya linear? Nah karena solusinya teman-teman, ternyata solusi dari persamaan ini ya, ini dan juga ini, itu kalau kita masukkan ke diagram koordinat kartesius itu akan menghasilkan garis lurus atau linear gitu ya. Kalau nggak percaya, coba buka website Desmos Kalkulator gitu ya, Desmos Grafik Kalkulator. Nah coba kalian iseng aja ketik di situ x sama dengan 7/3 atau x sama dengan 3 atau x sama dengan bilangan real berapapun, nanti akan menghasilkan garis lurus atau garis linear. Itulah kenapa makanya ini disebut sebagai persamaan linear. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.